pemirsa layar Irang semuanya. Pada kesempatan ini kita akan men-share video mengenai 8 jalan yang patut diwaspadai ketika melintas di Pekalongan. Maksud dari kami membuat video ini adalah supaya kita semua saling mengingatkan, saling berhati-hati bahwa kecelakaan sangat banyak faktornya, dan diantaranya adalah bagaimana kita fokus terhadap jalan, kemudian menyiapkan perangkat keamanan, kendaraan yang baik, kemudian berlalu lintas yang baik, dan juga lingkungan yang baik. Nah, faktor lingkungan inilah yang mungkin sedikit kadangkala ada gangguan yang tidak masuk akal, yaitu fenomena supranatural. Nah, kita akan mereview beberapa jalan yang ternyata ada tangkapan gejala fenomena supranatural. Selamat menikmati, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan dukung terus kami untuk terus mengeksplor kota Pekalongan tercinta, ya, supaya sahabat semua bisa menyaksikan bagaimana Pekalongan kita potret dari sudut-sudut yang tidak terkirakan. Tetap dukung dengan like, komen, dan subscribe di channel kami Layar Ireng di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima adalah jalan raya antara Wonopringgo dan Karanganyar, ya. Titik rawannya terjadi dari Balai Desa Jetak Kidul menuju makam Kayu Geritan. Nah, sebelum menuju makam ini ada dekat rumah notaris, ini sering terjadi kecelakaan di situ. Nah, konon juga di titik ini bagi orang yang melintas sendirian terkadang jalannya bercabang menjadi dua. Dan jalan lagi ke arah selatan menuju batas kecamatan. Nah, beberapa rekan kami dulu pada masa lampau pernah hadang oleh sosok pocong yang melintang di tengah jalan. Kemudian depan makam Kayu Geritan sendiri, tepatnya di pohon besar, ya, itu terkadang akan memberikan isyarat bagi penduduk sekitar jika ada kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Nah, ini pohon ini yang baru kita lewati ini, ya, ini pohon yang kita shoot ini. Nah, biasanya menimbulkan suara seperti dentuman. Nah, masyarakat sekitar area pemakaman tadi, ya, sudah paham jika terjadi dentuman seperti itu, isyarat dalam beberapa hari kemungkinan terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Kemudian jalan raya Bojong, ya, titik rawannya adalah dari SMA 1 Bojong, ya.
SMA 1 Bojong yang kita lihat ini. Nah, beberapa kecelakaan pernah terjadi dan merenggut korban jiwa, bahkan seorang anggota kepolisian ya pernah menjadi korban jiwa di titik ini. Nah, kemudian titik yang rawan berikutnya adalah karena di situ tadi turunan dan tanjakan, jadi terkesan ciluba ya, kontur jalan yang berbahaya. Kemudian di titik ini di tikungan Wangandowo ini, di pasar Wangandowo dan Balai Desa ini juga sering terjadi kecelakaan karena tikungan yang agak tajam ya. Terus kita melaju ke selatan ya, untuk menuju Kampir atau pertigaan ke arah Sumur Jomblang Bogo dan Desa Kalipancur. Di tikungan-tikungan ini masih merupakan spot berbahaya bagi pengendara ya. Nah, kemudian jelas di sini ini ya, pertigaan atau pos objek yang di sampingnya ada masjid ya, ini juga agak rawan. Kemudian naik sampai dengan makam pahlawan ya. Di area makam pahlawan itu ada sebuah bangunan pabrik dan makam Cina. Nah, di bangunan pabrik itu kalau kita runut ke belakang ya, ada pepohonan dan kebun tebu. Di situ dikuasai oleh sosok jin wanita yang sering menampakkan diri sebagai siluman ular. Kemudian bergerak ke utara, kita jalan dari pertigaan Podo menuju Amukembang. Titik rawannya adalah setelah jembatan Stikes, ada kantor pos dan rumah sakit Islam. Nah, titik rawannya adalah antara kantor pos dan pemakaman umum Amukembang. Di situ kontur jalannya juga tikungan dan kondisi jalan yang cukup ramai, jadi sangat memungkinkan untuk terjadi kecelakaan. Nah, beberapa kecelakaan juga pernah memakan korban jiwa dahulu tahun 1900-an, 990-an. Adik kelas saya waktu itu berboncengan ya, sehabis ekstrakurikuler dan melintas jalan itu, kemudian tanpa penyebab yang pasti tiba-tiba langsung bermanuver dan terjatuh di got, salah satunya meninggal dunia dan korban luka yang hidup. Ketika ditanya, katanya melihat sosok nenek-nenek yang menyeberang dari arah makam menuju ke barat. Kemudian yang terakhir yang viral belakangan ini adalah perempatan jalan kampung, jalan kecil di Banyurip Gang 4 ya. Mungkin ini yang ditunggu pemirsa ulasannya. Jadi ketika kami berada di sana, kemudian kami mensurvei tempat lokasi tersebut, sebetulnya sangat tidak layak jika terjadi kecelakaan yang berulang-ulang dan penyebabnya ada-ada saja, karena ada pintu proyek yang membuka, kemudian ada anak kecil yang naik sepeda, anak sekolah yang tiba-tiba menyenggol, ada kemudian ibu-ibu yang jatuh ya. Jadi puluhan kejadian di tempat yang kurang lebih berlokasi di Banyurip ini ya. Jadi areanya hanya sekitar 20 meter lah area terjadi kecelakaan itu ya. Dan ya di lokasi yang itu pula ya, menarik minat kami untuk melakukan penelusuran malam. Dan setelah kita jelajahi, saudara bisa lihat ya, secara
logika memang ada semacam turunan atau yang dibuat jalan itu kemudian turun tiba-tiba, tetapi sesungguhnya karena sudah terlihat jelas, jadi sebetulnya masyarakat bisa menghindari itu. Nah, faktor X-nya atau faktor supranaturalnya yang kami lihat di tempat itu ketika saya parkir di bawah pohon nangka. Nah, penghuni asli dari tempat lokasi itu berwujud sosok Kunti. Sebetulnya ini tidak nakal, hanya kemudian terpancing oleh sosok lain yang entah oleh siapa ditaruh di situ, yang wujudnya Masya Allah kami melihat sosoknya Buto Ijo bersama 4 anak-anak kecil, ya. Nah, ini yang usil sekali mengganggu orang, sehingga penghuni asli situ pun Kunti ini kemudian juga ikut-ikutan menjadi jahil. Nah, beberapa kecelakaan yang kita lihat memang kayak terjadi tiba-tiba dan ada-ada saja penyebabnya. Nah, apa tujuan oknum yang mungkin berbuat jahat di situ? Kita lihat mengarah kepada satu upaya untuk pengayaan diri. Nah, oleh siapa? Tentu tidak etis juga kalau kemudian kita telusur. Kami hanya penasaran ingin melihat seperti apa dan wujudnya, sosoknya seperti itu, dan kita telaah bahwa biasanya Buto Ijo itu digunakan untuk pesugihan tanpa kita ingin tahu siapa pelakunya, dan hanya memberikan peringatan bahwa berhati-hatilah di dalam berkendara, selalu fokus pikirannya, berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa, awalilah dengan berdoa, siapkan kendaraan Anda secara layak jalan, dan siapkan perlengkapan serta dokumen yang menyatakan Anda layak di jalan. Insya Allah peluang untuk kecelakaan akan tereduksi dengan banyak sekali, dan bersabarlah ketika terjadi kemacetan atau hambatan di jalan, karena mungkin kesabaran Anda sekian menit adalah yang menyelamatkan nyawa saudara semua. Demikian review kami atas beberapa jalan rawan yang ada di Pekalongan. Terima kasih, tetap untuk terus dukung kami dengan subscribe, like, dan komen agar kami bisa mentelusur terus sisi-sisi Pekalongan dari hal-hal kecil yang tidak terungkap. Demikian, salam dari kami, Layar Ireng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.